Gitarnya di video-video YouTube gini, gitu. kayak anak-anak Kalau zaman sekarang kan di YouTube banyak YouTube, referensi. ya. Kalau di Bali kan konsepnya udah jelas alam dan budaya kan. Tapi kalau pariwisata basic, orang datang ke suatu tempat tuh biasanya karena. Jadinya aku ngomongin barusan itu lagu yang ini Oh, iya. kembali ke lagu. Wow, datang lagi. Kita ada di YouTube-nya Modus Showcase. Kali ini ada yang beda nih. Biasanya kita di bar. Ini kita lagi banyak gitar di studio. Sama siapa nih? Ya, sama Bli Robi Nafikula. Halo, saya Robi. Halo. Halo, apa kabar nih? Baik, thank you. Sarah, apa kabar Sarah? Ah, puji Tuhan baik. Oh, iya. Sibuk apa aja nih, Bli? Iya, sibuk rutinitas harian. Oh, gitu ya. Ternak teri, nganter anak, nganter istri. ternak Tadi teri. barusan nganter anak sekolah. Sekarang mau siap-siap mau ngantor kerja. Kok kata baru ya, ternak teri gitu. Nganter anak istri. Terus biasa nganter anak sekolah. Oh gitu. Terus ya kerja bareng istri juga. Kalau sama kerja bareng istri di rumah, kita kan lagi ya kerja kreatif gitu kan, desain grafis, film. Terus ke malam ngeband sama Nafikula. Terus kebetulan juga sebulan terakhir ini kan acara pasca pandemi udah mulai ini lagi aktif lagi benar. ya. Tapi ngantor juga tetap Oh, jalan. tetap ngantor, tetap jalan ya, Bli. Terus gimana nih selama pandemi kemarin tuh aktivitasnya apa aja nih? Kalau justru pandemi kita nggak berhenti, kita tetap aja beraktivitas. Oh gitu. Ya Nafikula bikin konser online, kita terus berusaha untuk survive ya dengan cara kita sebagai musisi kolaborasi dengan banyak organisasi, dengan Kopernik. Kita sempat waktu awal-awal dulu krisis hand sanitizer kita bikin hand sanitizer sendiri bareng Kopernik pada waktu itu sesuai dengan standar Dinkes, kerjasama dengan beberapa petani arak di Karangasem, dengan beberapa home industry di sini kayak Embun, kayak Utama Spice. Kita kolaborasi ini menghasilkan mungkin kayak selama 6 bulan tuh 17.000 liter hand sanitizer untuk Bali ya. Keren ya. Terus kerjasama pengadaan APD, musisi bantu musisi kayak bagi sembako untuk teman-teman industri kreatif kayak kru panggung yang terdampak secara pandemi kan. Terus juga balik ke kampung juga, aku juga Mana nih Bli kampungnya? di Pupuan. Oh. Ya kerja dengan barang petani gitu kan, di situ penghasil kopi kan. Karena banyak juga selama pandemi anak-anak muda yang balik kampung kan. Jadi kerja sama bikin pelatihan workshop. Saya juga masih tetap ngajar online juga. Oh, gitu. Untuk beberapa kampus-kampus kan. Jadi bikin kayak program kayak di luar kelas gitu, tapi online gitu. Ya, Tapi kemarin basicnya, ya. sorry nih Bli. Tapi basicnya kan ngajar nih. Tapi basicnya Bli tuh ada basic musik kah atau Akademis? akademisnya? Akademis musik nggak ada. Nggak ada. Iya, belajar gitarnya di pos kamling. Seriusan? Otodidak banget ya. Ya, kalau zaman dulu kan kita harus rajin koleksi video, clipping, atau rajin ke konser-konser. Dulu waktu di awal-awal ngeband, Nafikula berdiri 25 tahun yang lalu kan. Waktu di awal-awal ngeband tuh pasti kita belajar dari band siapa yang main gitu kan. Di kampus itu aku harus tongkrongin tuh di atas panggung. Ini apa aja dicolokin nih gitu. Oh, ternyata musisi itu ini lubangnya banyak. Colok sini, colok sini. Jadi kayak belajar dari majalah Oke. itu. Jadi favoritnya siapa nih gitar? Tidak, ada banyak sih. Yang paling terfavorit? Favorit, aku suka, maksudnya secara rock ya, aku suka Kurt Cobain kan. Oh, Kurt Nirvana, Cobain. itu makanya ada gambarnya situ. Oh, iya. Aku punya gitarnya juga, gitarnya Kurt Cobain. Banyak sekali nih gitar di belakang nih. Iya. Koleksi ya? Ini gitar desainnya Kurt Cobain. Oke. Kurt Cobain. Oh gini. Ada juga, suka ada Melvins juga. Melvins. Ini kan Oh. Kurt Cobain sebelum dia meninggal. Desain ini Jack Banget Stang. ya. Ini, terus Melvins, terus ada Bush Osborne, Graham Coxon, Blur. Oke. Terus ya banyak sih favoritnya. Banyak ya. Oh iya nih Bli, kan kita kan dari showcase ini kan temanya mengumpulkan musisi-musisi indie nih. Jadi gimana nih menurut Bli Robi sendiri musik indie sekarang nih gimana nih? Di Bali. Ya, di Bali. Kalau di Bali skena musiknya hidup banget. Hidup banget ya? Dari ya mungkin kalau kita lihat back historicalnya itu
dari dulu sih, dari 90-an awal underground di Bali sudah hidup ya. 90-an awal tuh kalau kita lihat dari band skena metal tuh, dari acara radio 1921, Bali Corpse Grinder, terus distro pertama itu kayak Green Corner. Habis itu teman-teman komunitas Underdog Society namanya, itu bandnya Eternal Madness, itu dari 90-an awal sudah aktif. Ada beberapa kompilasi nasional juga, Metallic Clinic, bikin acara rutin juga, Total Uyut. Terus dari teman-teman komunitas Ska sama Punk itu ada Mendung Troops, itu mereka juga rajin bikin event reguler kayak Black Valentine, Pestol, Pesta Orang Tolol. Nah, tapi itu konsentrasinya di Denpasar, di GOR gitu. Nah, di akhir 90-an masuk era 2000 ini mulai ekspansi nih. Itu teman-teman dari Beat Rock Festival itu kebetulan di dalamnya ada Stuart, ada Detu, ada saya, ada manajemen Superman is Dead, Navikula, pada waktu itu siapa lagi ya, Postman zaman-zaman itu. Itu kita mulai invasi ke bar-bar di Kuta. Nah sebelum itu kan bar-bar di Kuta itu isinya kayak underground Bali itu konsentrasi di Denpasar gitu kan, atau di kota-kota di second satellite city kayak di Sading atau di masing-masing tiap kabupaten lah. Tapi yang invasi ke bar-bar di Denpasar itu mungkin akhir 90-an ya, 2000 awal. Nah itu dari Beat Rock Fest. Itu bekerja sama dengan Stuart, majalah The Beat. Waktu itu dia juga penikmat musik, dia punya majalah, jadi kita bisa punya bargaining power untuk masuk ke bar-bar. Sebelum itu bar-bar di Bali yang mainnya Top 40, bawa lagu Bon Jovi, Bob Marley lagi, Sweet Child O' Mine lagi, nonton di sini tiba-tiba lagunya agak ya itu udah di mana-mana dengerinnya. Udah jauh-jauh dari Top 40 ya? Iya, dari Top 40. Nah, tapi sejak ada The Beat Rock Fest 2000 awal, band original masuk. Nah, habis itu baru pasca bom, atensi nasional nih ngelihat Bali nih, yang memang scene-nya udah hidup, dia sama nasional, akhirnya band Bali berpeluang satu demi satu sign sama major label. Awalnya Superman is Dead main 2002, 2003 ya, sign sama Sony. Habis itu Navikula 2004 sign, setahun berikutnya sign sama Sony. Habis itu The Hydran, habis itu lain-lain. Dan sampai sekarang skena di bar-bar dimulai dari periode itu. Kalau kita lihat sekarang kan bukan cuma Kuta aja sekarang, sudah Canggu mungkin lebih ramai dan lain-lain. Di samping Top 40 tetap jalan, tapi band-band original juga sudah mulai masuk skena-skena ini. Dan sekarang juga sudah beragam. Kalau dulu masih segmented gitu ya, terkotak-kotakan, ini punk, ini hardcore, ini grunge, ini metal. Kalau sekarang udah ngeblend. Apalagi sekarang kalau kita lihat mainstream kan kebanyakan indie pop. Jadi indie, kata indie itu udah berubah menjadi sesuatu yang keren, mainstream. Indie udah mainstream lah banget sekarang. Kayak anak-anak senja aja jadi indie juga nggak sih? Iya, indie pop itu dia sesuatu yang mainstream gitu. Gitu. Nah, tapi harapannya kita sih senangnya biar beragam juga. Karena bergeser kalau indie pop semua juga monoton juga kan. Jadi memang ya di Bali termasuk beragam sih. Metal kuat, subculture kayak punk rock, post hardcore juga kuat. Bisa dikatakan oke lah ya, maju pesat banget ya. Maju pesat, dan tempat-tempat yang menyediakan untuk wadah untuk anak-anak ini juga banyak. Ya, coffee shop yang jadi jadi. Nah, sekarang salah satunya kan ini Modus, Showcase yang menyediakan loh. Jadi spiritnya kalian tuh sekarang bertemu pesat di Bali. Sekali. Itu emang tujuan kami sih, kayak mendatangkan band-band indie Bali itu biar kalian pada nonton bisa di Modus tuh. Benar. Betul. Karena kalau kita ngomong skena ini kan artinya bukan cuma musisi nih. Di skena itu ada musisi, ada media kayak gini, ada venue, ada sponsor. Kayak acara kita misalnya kayak kali ini disponsor oleh Johnny Walker gitu kan. Ada sponsor, terus ada jurnalis musik, ada teman-teman dari visual, bikin podcast, video, bikin foto yang bagus, ada teman-teman dari penyewaan sound system. Nah ini keseluruhan ini namanya skena. Jadi musisi hanya bagian dari skena itu, nggak bisa berdiri sendiri. Jadi skena besar, orang-orang di dalamnya juga bisa besar bareng gitu. By the way, Navikula ini berdirinya kapan nih? 96. Tahun 9, udah lama ya? Udah. Berapa tahun tuh berarti? Sekarang udah hampir 26 tahun. 26 Juli tahun. ini 26 tahun. Dan masih solid ya? Masih awet muda. Pernah ganti personil nggak pernah nih? Berapa kali ganti? Beberapa kali ya? 2004 kan pertama bertiga kan, Navikula. Sebelumnya gonta-ganti drummer juga, tapi yang solidnya ya saya, Dadang pendiri, gitu. Gitaris. Ya, saya sama Dadang gitaris. Dulu Dadang masih main bass gitu. Habis itu Gembul drummer 98. Habis itu Made masuk 2004. Dadang dari bass pindah ke gitar, Made yang main bass. Bertahan terus sampai
2017 Gembul diganti nama Palel karena Gembul sibuk, dia susah untuk ritmenya Navikula yang padat. 2018 Made meninggal kecelakaan, diganti sama Krishna. Nah, formasi yang paling baru sekarang saya gitar vokal, Dadang gitar, Palel drum, Krishna bass. Oh begitu. Dan lagu-lagunya nih kita lihat nih, kenapa tema-temanya itu mengangkat tentang lingkungan banget? Kenapa? Dari konsep dari awal kayak gitu. Oh begitu. Mungkin natural aja ya. Maksudnya pada waktu itu di awal-awal karir kan kita bikin tema apa nih gitu. Tema apa, pasti kesulitan untuk bikin lagu original kan. Aku juga sebagai yang didaulat untuk menulis lirik gitu. Aduh, tulis apa ya? Nanya-nanya sama teman-teman. Oh ya, tulis aja apa yang kamu suka gitu. Jadi kayak pengalaman pribadi sendiri yang pengen dilihat. Bener, apa yang kita suka, bidangku apa ya. Tapi biar unik juga, biar bandnya stand out gitu, beda dengan yang lain. Pada waktu itu kan yang mengangkat sosial yang lingkungan nggak dikit banget kan, ini bukan isu serius, bukan isu favorit pada waktu itu. Akhirnya karena selain itu aku juga kerja volunteer di beberapa NGO di awal-awal kuliah itu kan. Dunia lingkungan sosial teman-temanku ini barusan habis diobrolin di atas meja kopi. Ini menarik juga topiknya dipakai bikin lagu ya. Apa yang dipikirin asal ngomong langsung jadi lagu bisa. Iya, jadi ngobrol sosial, teman-teman nongkrongku ya orang-orang sosial lingkungan, orang-orang LSM, jadi menarik bikin lagu nih, menarik bikin lagu. Akhirnya jadi kebiasaan dan akhirnya jadi konsep. Jadi, wah ternyata belum ada nih band di Bali saat itu yang bawa ini gitu kan. Jadi Navikula udah terkenal band pecinta lingkungan ya kayaknya. band LSM. Band sosial gitu jadinya. Band sosial lingkungan ya. Dan akhirnya itu menjadi konsep yang kuat. Kita banyak kolaborasi dengan beberapa organisasi sosial dan lingkungan juga. Nah, kita juga besar di scene itu. Akhirnya jadi konsep. Nah, harapannya Beli Robi nih buat band-band indie. Sekarang nih apa nih? Harapanku ya, karena kalau gue lihat kan pertumbuhannya bagus, band kreativitas banyak. Dan yang paling penting compare dari zaman aku awal-awal ngeband dulu kita fasilitas dikit. Studio mahal, karena alat rekam itu kan eksklusif banget kan. Alat-alat juga yang di toko-toko musik yang tersedia dikit. Kadang-kadang kita punya uang, alatnya nggak tersedia, nggak ada yang jual gitu. Nah kalau sekarang kan alat-alat banyak, rekaman semakin mudah. Di dalam kamar Billie Eilish aja rekaman di kamarnya bisa jadi worldwide gitu. Terus media udah bisa sendiri, orang bikin konser sendiri di rumah, upload YouTube udah punya platform. Gampang. Kalau dulu kan harus bergantung dengan major label untuk bisa masuk TV, sekarang mungkin YouTube lebih terkenal daripada TV gitu. Nah, harapanku sih sebenarnya sih ya dengan kemudahan kayak gini, jadi sebenarnya kemampuan band-band untuk membuat sesuatu yang lebih bagus dari generasi sebelumnya itu lebih banyak gitu loh. Ya, jadi harus bikin generasi sekarang harus bikin sesuatu yang lebih bagus dari generasi sebelumnya untuk regenerasi ya. Kalau bikin hal yang sama atau yang lebih jelek kan sayang fasilitasnya gitu loh. Terus terkait kreatif atau entertainment dengan ekonomi pariwisata khususnya di Bali nih, apakah ini memiliki terkaitan yang signifikan, Beli Robi? Ya jelas dong. Daerah wisata itu yang membuat orang datang ke sini apa? Kalau di Bali kan konsepnya udah jelas alam dan budaya kan. Tapi kalau pariwisata basic, orang datang ke suatu tempat itu biasanya karena esnya banyak. Es yang pertama adalah punya sun, matahari kan. Habis itu punya shore, pantai. Habis itu punya bisa shopping. Habis itu bisa sightseeing, pertunjukan ini kan entertainment ada. Entertainmentnya di Bali itu banyak banget. Iya. Habis itu apa lagi es ya? Seks. Ini kan stereotip pariwisata. Nah, shopping ada, sightseeing banyak, pertunjukan. Jadi kalau kita lihat entertainment ini menjadi, ini aku ngomongin barusan itu namanya signifikan banget di dunia pariwisata. Karena orang kan butuh hiburan kan. Betul. Orang datang ke sebuah tempat tuh bukan gara-gara dia punya minuman enak, dia punya makanan yang enak. Oke, pada dasarnya restoran atau kafe atau bar menyediakan food and beverage. Tapi ada juga bar-bar yang justru biasa-biasa aja crowd-nya, nggak terlalu ramai. Tapi begitu ada event rame. Nah, kan itu kan berarti event adalah, entertainment adalah faktor penting dari tempat ini selling kan gitu kan, mendatangkan crowd. Sekarang udah ramai banget nih di jalan. Ubud aja macet banget tadi sini. Ya, tadi kesini mau macet. Ada macet sekali. Makanya aku nunggu sampai keringetan. Iya maafin. Sampai 2 kali sarapan. Aduh. Tidur bangun lagi, tidur lagi. 2 kali sarapan berarti sarapan kedua lunch. Terus apa nih pesannya Beli Robi kepada pelaku bisnis yang menggerakkan roda perekonomian pariwisata di Bali, khususnya pasca pandemi ini?
Oke, pariwisata ya. Pandemi ini sebenarnya kan tes untuk menguji apa aja yang fragile dan mana aja yang kuat. Nah, pandemi kemarin kita lihat pariwisata itu fragile banget kan. Yang kuat tuh ternyata adalah misalnya kayak yang sektor-sektor krusial kayak kesehatan menjadi penting, pendidikan menjadi penting karena banyak orang pendidikan yang dulunya di sekolah lebih banyak di rumah, berarti pendidikan di rumah juga dikuatkan. Quality time dengan keluarga menjadi penting. Terus sektor agriculture, kedaulatan pangan menjadi penting. Nah, ini harus dipikirkan juga. Bukan cuma melulu mikirin pariwisata, taruh semua telur ke dalam satu keranjang namanya pariwisata, pandemi bruk, telur pecah semua gitu. Ya harus dipikirkan sektor-sektor lain yang krusial juga, pendidikan, kesehatan, kedaulatan pangan, apalagi aset budaya Bali di pariwisata ini kan nature and culture, alam dan budaya. Ya alam harus kita jaga dong. Betul. Tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh cuma mikirin mengabaikan pengelolaan waste management, pengelolaan sampah berbasis sumber, dan juga budaya Bali itu apa gitu harus dipikirin lagi. Ternyata budaya Bali itu kalau kita lihat di kalender Bali kan agriculture kan, pertanian. Ya ini harus sektor pertanian harus digalakkan juga, karena kalau kita ngomong pelestarikan budaya Bali, ajak Bali, pertaniannya terlestarikan nggak? Anaknya petani yang melanjutkan profesi orang tuanya jadi petani ada nggak gitu? Kalau cuma 3% kenyataannya di kampung, berarti kita cuma jargon aja melestarikan budaya Bali kan. Sementara esensi dari budaya Bali itu sendiri adalah agriculture. Nah ini kan nature and culture, aset pariwisata Bali harus dilestarikan. Mungkin pandemi ini sebelum kita ngomong Bali bangkit, Bali kembali. Oke, bangkit dalam hal apa? Justru bangkit comeback stronger, harus lebih kuat dari sebelumnya kan. Sebelum kita jualan Bali, kita lihat lagi apa yang menjadi kelemahan pariwisata Bali saat ini. Sampah di mana-mana. Manajemen sampah buruk. Berarti sekarang kesempatan nih untuk kita perbaikin sistem manajemen sampah. Perbaikin pelestarian alam karena ini adalah bahan jualannya pariwisata Bali. Jadi pandemi ini adalah masa yang pas untuk memperbaiki apa yang kita yang problemnya, tapi menilai untuk mana yang bagusnya itu bisa dilestarikan. Ini sangat konseptual banget sih. Kita harap kita balik kembali lagi dengan yang lebih strong dan permasalahan sampah ini sudah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Kayak judul lagu ya. Iya. Nah, single terbaru Navikula yang baru kita rilis beberapa hari lalu itu judulnya Kembali ke Akar. Itu udah ada video Kembali ke Akar. Keluarnya apa nih? Single dan video klip udah ada di YouTube. Udah ada nih. Oh, YouTube. jangan lupa ya. Jadi yang aku ngomongin barusan itu lagu yang ini Kembali ke Akar, kembali ke jati diri. Jangan lupa nanti ditonton ya. Gitu. Terima kasih loh Bli Robi buat waktunya. Thank you. Dan juga teman-teman jangan lupa ya tanggal 16 ini kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Saya akan ada di Modus Bar Showcase. Modus Showcase. Nanti perform, bawa lagu Navikula, lagu sendiri, lagu cover yang teman-teman request juga bisa, 90s, generasi 90s. Dan yang jelas bushnya enak, ada teman-teman, ada apalagi sponsornya Johnny Walker. Itu spesial, enak banget. Spesial gini nggak? Spesial sale. Oh iya ada. Nanti jangan lupa juga follow IG-nya Modus Bar. Nanti kita situ ada sale-nya juga, ada special sale buat Johnny Walker. Terus besok tanggal 16 jangan lupa ditandain nih buat nonton Mas Robi Navikula ya. Iya. Jam berapa nih? Jam 8 kita tungguin ya. By the way aku punya spesial tuh Johnny Walker Special Edition buat lo. Aduh, banget ya warnet. Yang kolaborasi sama artis-artis. Oh iya, ada ya, lucu ya. Ada. Aduh, bisa. Ya udah, terima kasih Mas Robi buat waktunya. Sampai ketemu besok tanggal 16 ya. And keep walking Indonesia. Dah. Bye.